Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Annyeonghaseyo, selamat berjumpa lagi, selamat bergabung di Hanguk Channel, yang mana di channel ini kita belajar bersama untuk mempelajari tata bahasa Korea atau grammar bahasa Korea. Meskipun kita bukan pujangga yang pandai merangkai kata, namun setidaknya kita belajar tata bahasa untuk bisa berbicara. Nah teman-teman, di kesempatan video kali ini kita akan membahas lanjutan dari video yang sudah lalu, yang sebelumnya, yaitu tentang bagaimana cara kita membuat kalimat langsung dalam bahasa Korea dan juga kalimat tidak langsung dalam bahasa Korea. Nah di video yang lalu kita sudah membahas bagaimana cara kita membuat kalimat langsung, yaitu dengan menggunakan rago dan juga hago. Yaitu kalimat langsung yaitu kalimat yang kita kutip dari pembicaraan atau tulisan yang masih utuh. Sedangkan untuk di video kali ini kita akan membahas bagaimana cara kita membuat kalimat tidak langsung dalam bahasa Korea. Nah tentunya untuk kalimat tidak langsung ini juga mengambil kutipan dari orang lain, kutipan atau tulisan dari orang lain ya. Untuk kalimat tidak langsung dalam bahasa Korea ini bentuknya akan lebih bervariasi daripada kalimat langsung. Karena untuk kalimat tidak langsung ini ada rumus yang berbeda-beda, tinggal kita melihat kutipan yang kita ambil itu berbentuk kalimat apa? Kalimat berita atau kalimat pertanyaan atau kalimat ajakan ataupun kalimat perintah. Jadi untuk kalimat tidak langsung ini nanti berbeda-beda tergantung dari kutipan yang kita ambil dari tulisan atau perkataan orang lain. Itu berbentuk kalimat berita atau kalimat pertanyaan atau kalimat ajakan dan juga ataupun kalimat perintah. Jadi untuk kalimat tidak langsung dalam bahasa Korea, ketika kita mengutip dari pembicaraan atau perkataan orang lain yang berupa kalimat berita, maka kita menggunakan dago atau bisa juga menggunakan rago. Ketika kita mengambil kutipan dari orang lain atau tulisan yang berupa kalimat pertanyaan, maka kita menggunakan nyago. Lalu untuk ketika kita mengambil kutipan berupa kalimat yang berbentuk ajakan atau saran, kita menggunakan jago hada. Lalu untuk yang terakhir yaitu ketika kita mengutip dari pembicaraan atau tulisan yang berupa perintah atau perintah larangan, itu nanti kita bisa menggunakan rago atau dalago hada atau jurago hada. Nah untuk lebih lengkapnya dalam video kali ini kita akan membahas bagaimana cara kita membuat kalimat tidak langsung yang bervariasi tersebut. Lebih lengkapnya tonton terus video ini sampai habis. Untuk itu marilah kita bahas bersama-sama di video kali ini. Jadi teman-teman, untuk kesempatan kali ini kita membahas bagaimana cara kita membuat kalimat tidak langsung dalam bahasa Korea. Untuk kalimat langsung dalam bahasa Korea kita sudah bahas di kesempatan yang lalu atau di video yang sebelumnya. Untuk kesempatan kali ini kita akan membahas bagaimana kita membuat kalimat tidak langsung. Sebelum kita membahas lebih terperinci tentang kalimat tidak langsung itu bagaimana bentuknya, bagaimana kalimatnya, kita ketahui dulu pengertian dari kalimat tidak langsung itu sendiri. Apa itu kalimat tidak langsung? Yaitu kalimat tidak langsung yaitu kalimat yang memuat kutipan ungkapan yang mengandung makna atau arti yang sama dari apa yang diucapkan atau ditulis seseorang atau orang lain. Jadi ini berbeda dari kalimat yang langsung yang sudah kita jelaskan di video yang lalu. Untuk kalimat yang tidak langsung ini memang memuat kutipan, akan tetapi kutipan tersebut itu kita ambil dari segi maknanya yang sama ya, dari maknanya atau arti yang sama, tetapi tidak harus penuturannya sama persis, tetapi kita ambil dari maknanya yang memiliki arti yang sama dari kutipan yang kita ambil, dari kutipan yang diucapkan orang lain atau tulisan ya, seperti itu. Jadi ini dalam segi maknanya mengandung arti yang sama dari apa yang kita kutip, tetapi tidak sama persis dari yang dikutip, seperti itu. Dalam bahasa Korea, bentuk kalimat tidak langsung itu pola kalimatnya itu bervariasi ya, tergantung dari asal kutipan yang diambil. Apakah itu berbentuk kalimat berita, kalimat pertanyaan, atau kalimat ajakan atau saran, atau kalimat perintah. Jadi kita mengutip pembicaraan atau perkataan orang lain atau tulisan orang lain ini dalam arti yang sama tetapi tidak dalam penuturan yang sama persis ya. Ketika membuat kalimat tidak langsung dalam bahasa Korea itu ada beberapa variasi ya, tinggal kita nanti apakah itu kalimat berita, apa pertanyaan atau ajakan, ini nanti bisa berbeda-beda rumusnya. Jadi rumus bakunya, rumus kalimat tidak langsung dalam bahasa Korea yaitu seperti ini kurang lebihnya.
Di sini kita ada kalimat kutipan, kalimat yang kita kutip dari perkataan atau tulisan. Kemudian kita tambahkan go, kemudian ada kata kerja. Jadi sebelum go ini nanti ada berbeda-beda atau bervariasi. Ketika kalimat sebelum go, ketika kutipan yang kita ambil ini berbentuk kalimat berita, ya kalimat berita atau kalimat pernyataan, kalimat berita sama. Ketika kalimat berita, maka di sini sebelum go ini kita tambahkan nanti dago, ya seperti itu, dago. Nah, itu ketika kalimat kutipannya itu berbentuk kalimat berita, kita bisa menambahkan dago di sini, kemudian kata kerja. Dago atau rago juga bisa ketika bentuknya adalah di sini berakhir dengan kata benda, ya. Kita bisa menambahkan rago. Ini ketika kalimatnya kalimat berita. Kemudian ada juga kalimat pertanyaan. Di sini ketika kalimatnya itu yang dikutip adalah kalimat pertanyaan. Pertanyaan, ya di sini ada kalimat pertanyaan. Maka di sini kita menggunakan nyago, ya. Di sini kita rubah menjadi nyago, kemudian diikuti dengan kata kerja. Seperti itu. Ketika di sini kita mengutip dari kutipan yang berbentuk ajakan, ya berbentuk kalimat ajakan misalnya yang kita kutip, maka di sini kita ganti bukan nyago lagi tetapi dengan menggunakan jago, ya, menggunakan jago kemudian diikuti dengan kata kerja. Jadi berbeda-beda. Lalu kemudian ada lagi kalimat yang kita kutip, itu adalah kalimat perintah, Maka di sini kita menggunakan bukan jago tetapi kita menggunakan rago, ya. Rago, dan nanti ada bentuk lebih spesifiknya atau lebih terperincinya kita bahas berikutnya, ya. Jadi untuk pola bakunya seperti ini, kalimat kutipan, kemudian kita tambahkan go yang di sini menyesuaikan. Kalau kalimat kutipannya itu berbentuk kalimat berita, maka menggunakan dago, atau menggunakan rago ketika itu berbentuk kata benda, kemudian diikuti dengan menggunakan kata kerja. Kalau di sini adalah kalimat kutipannya berbentuk kalimat pertanyaan, maka di sini menggunakan nyago. Kalau di sini kalimatnya ajakan, maka di sini menggunakan jago diikuti kata kerja. Kemudian kalau kata perintah, kalimatnya kalimat perintah, maka di sini kita menggunakan rago dan diikuti dengan kata kerja. Adapun kata kerja yang mengikuti rago, dago, jago dan seterusnya tadi, ini adalah seperti ini. Biasa yang digunakan, kata kerja yang digunakan mengikuti rago, dago dan seterusnya tadi, yaitu kata malhada, ya. Kata kerja di sini ada kata malhada, ini untuk berbicara, mengungkapkan pembicaraan atau orang berbicara atau berkata, ya. Kemudian kata kerja lain yaitu muraboda, ini ketika untuk bertanya. Ada kata jonada, ini untuk menyampaikan. Kemudian kata deda ini ketika untuk mendengar. Di sini bisa menggunakan malhada, kata kerja di sini bisa menggunakan muraboda, bisa menggunakan jonada atau deda, ya. Adapun selain ini juga bisa kita menggunakan langsung hada saja boleh. Kita menggantikan kata kerja yang ada di sini, kita menggunakan hada seperti itu saja boleh, rago hada, atau kita bisa menggantikannya dengan kata keroda, ya, keroda. Jadi ini bisa kata kerja di sini kita bisa langsung menggunakan hada atau keroda selain menggunakan kata kerja seperti ini tadi. Jadi dago hada atau rago hada, jago hada boleh, atau rago hada dan seterusnya. Kalau menggunakan kata kerja ini kita misalnya kalimat kutipan, kemudian rago, terus malhada atau rago jonada, seperti itu. Nah teman-teman, dan selanjutnya untuk lebih lengkapnya bagaimana rumus dari penggunaan kalimat tidak langsung dalam bahasa Korea, di sini saya akan membahas lebih terperinci bagaimana rumus dari penggunaan kalimat tidak langsung dalam bahasa Korea, yaitu bisa menggunakan dago, bisa menggunakan nyago, bisa menggunakan jago, dan juga rago atau jurago atau dalago. Dan lebih lengkapnya bagaimana rumusnya, langsung saja kita lihat berikut ini. Di sini kita mulai dari kalimat kutipan yang berbentuk kalimat berita, dan waktunya ada yang sekarang.
kita menggunakan rumus kata kerja plus nendaku atau endaku hada ya, karena di sini kalimatnya berita menggunakan daku dan di sini kata kerja ya, kata kerja plus nendaku hada atau endaku hada. Contohnya manandaku hamnida. Ini manandaku ini ketika nian saja, ini digunakan ketika kata kerjanya ini adalah berakhiran vokal. Kalau kata kerjanya berakhiran konsonan menggunakan nen ya, kata kerja plus nendaku. Contohnya manandaku hamnida atau moknendaku hamnida. Ini karena kalimatnya berbentuk kalimat berita. Untuk kata sifatnya ini langsung ditambahkan daku hada ya. Kata sifat langsung ditambahkan daku hada. Contohnya babedaku hamnida, babedaku hamnida. Kalau untuk kata benda ini menggunakan rumus iraku hada atau raku hada. Kalau menggunakan i ini berarti kata bendanya berakhiran konsonan. Kalau yang kata bendanya ini berakhiran vokal langsung ragu hada. Contohnya esa ragu hamnida. Contoh lagi wesawani ragu hamnida. Ini yang berakhiran konsonan menggunakan i ragu. Wesawani ragu hamnida. Seperti itu. Untuk kalimat berita yang waktunya lampau menggunakan rumus seperti ini. Kata kerja atau kata sifat sama menggunakan rumus as daku hada atau os daku hada atau yos daku hada. Ini bentuk lampau ya. Contohnya manat daku hamnida, ini bentuk lampau. Iki mokos. Kemudian ini yang bentuk lampau untuk kata kerja yang berakhiran konsonan sama saja. Mokot daku hamnida. Ya, seperti itu. Jadi sama. Kemudian untuk kalimat berita yang mempunyai waktu akan datang, rumusnya yaitu kata kerja atau kata sifat plus koraku hada. Seperti ini contohnya manal koraku hamnida. Ini kata kerja yang berakhiran vokal. Manal koraku hamnida. Kemudian kata kerja yang berakhiran konsonan mokel koraku hamnida. Jadi ada perbedaan sedikit ya. Ini sudah biasa ketika berakhiran vokal menggunakan langsung real. Kemudian kalau berakhiran vokal konsonan menggunakan el koraku. Manal koraku hamnida, yang di sini mogel koraku hamnida. Lalu berikutnya ketika bentuk kalimat yang dikutip itu adalah kalimat pertanyaan, ini rumusnya dengan menggunakan nyagu ya. Ketika ini kata sifat, ini rumusnya plus nyagu hada, nyagu hada atau nyagu hada. Ini ketika kata sifat. Contohnya cum nyagu hamnida atau boleh menggunakan perubahan seperti ini. Cu nyagu hamnida. Seperti itu. Kemudian kalimat pertanyaan terus menggunakan kata kerja, yaitu rumusnya menggunakan nyagu hada atau ne nyagu hada. Contohnya mok nyagu hamnida atau mokne nyagu hamnida. Lalu kalimat pertanyaan yang menggunakan kata benda pada akhirnya. Ini menggunakan rumus kata benda plus nyagu hada atau i nyagu hada. Contohnya esa nyagu hamnida atau wesawoni nyagu hamnida. Ini ketika berakhiran konsonan menggunakan i nyagu. Kalau berakhiran vokal menggunakan nyagu hada langsung. Esa nyagu hamnida. Wesawoni nyagu hamnida. Seperti ini. Ini ketika kalimat yang dikutip itu adalah bentuk kalimat pertanyaan. Lalu ketika kalimat yang dikutip itu adalah bentuk kalimat ajakan atau saran, kita menggunakan rumus jagu hada. Jadi kata kerja plus jagu hada. Contohnya kajagu hamnida, kajagu hamnida, seperti itu. Ini adalah bentuk kalimat tidak langsung yang mengutip dari bentuk ajakan. Dan selanjutnya ketika kalimat yang dikutip itu adalah kalimat bentuk kalimat perintah, maka ada beberapa rumus ya. Rumus biasa yaitu menggunakan rumus ragu hada. Jadi kata kerja plus ragu hada atau ragu hada. Contohnya karagu hamnida atau iberagu hamnida. Seperti itu. Ini yang berakhiran vokal, ini yang berakhiran konsonan menggunakan karagu hamnida atau iberagu hamnida contohnya. Lalu kemudian selanjutnya untuk kalimat perintah, untuk kalimat kutipan ini berbentuk kalimat perintah yang berakhiran juda atau juseo. Ini nanti perumusannya nanti ada perbedaan lagi. Jadi untuk kalimat perintah yang berakhiran juseo ya, ao juda, ini kata untuk kalimat tidak langsungnya menggunakan rumus seperti ini.
bisa kata kerja plus adalaku hada atau odalaku atau yodalaku hada, bisa menjadi kalimat tidak langsungnya berubah menjadi kata kerja plus ajuraku hada atau ojuraku hada. Jadi menggunakan rumus dalaku hada atau juraku hada ketika kalimat yang dikutip ini berbentuk kalimat perintah yang berbentuk akhiran juseo ya, juseo atau bentuk kalimat perintah yang menggunakan juda seperti ini. Jadi contohnya seperti ini, kalimat bentuk tidak langsungnya tua dalaku hamnida atau tua juraku hamnida seperti ini. Dan selanjutnya teman-teman, agar kita lebih bisa paham atau lebih jelas untuk memahami bagaimana contoh-contoh dari kalimat tidak langsung dalam bahasa Korea yang sudah saya jelaskan tadi rumusnya yang begitu banyak bervariasi, langsung saja saya akan memberikan beberapa contoh dalam penggunaan kalimat ya, kalimat dalam bahasa Korea, kalimat tidak langsung dalam bahasa Korea yang sudah kita bahas rumus-rumusnya tadi. Langsung saja kita berikan contoh-contohnya seperti berikut ini. Nah, di sini teman-teman kita contohkan beberapa kalimat tidak langsung dalam bahasa Korea seperti yang sudah kita bahas tadi rumusnya. Ketika kutipannya ini adalah kalimat berita ya, di sini kita contohkan kalimat yang kita kutip itu adalah kalimat bentuk kalimat berita, maka kita menggunakan rumus dago seperti yang sudah kita jelaskan tadi. Contohnya seperti ini, nomor 1. Minusika joike jengmal aramdap dago hamnida. Minu mengatakan kepadaku bahwa aku sangat cantik ya. Ini berbentuk kalimat tidak langsung ya, menggunakan dago. Kalimatnya kalimat bentuk yang dikutip yaitu kalimat berita. Jadi menggunakan rumus dago. Minusika joike jengmal aramdap dago hamnida. Minu mengatakan padaku bahwa aku sangat cantik. Seperti itu. Contoh kedua, Hayong sika joiki sarang handaku gressoyo. Hayong mengatakan padaku bahwa dia mencintaiku, begitu. Contoh yang ketiga yaitu di sini ada saya contohkan kalimat yang pertama, ini adalah kalimat langsung dalam bahasa Korea ya. Ini ditandai dengan menggunakan tanda kutip. Lalu nanti kita akan rubah menjadi kalimat yang tidak langsung. Contoh yang pertama ini adalah kalimat langsung. Contohnya ini ditandai dengan tanda kutip. Ranran sika balkansek kabangen j kabangi yeyo ragu hesoyo. Ranran berkata dalam tanda kutip, ini adalah mengutip kalimat dari orang yang berkata itu, kalimatnya yaitu tidak berubah ya, masih dalam posisinya itu adalah bentuk kutipan yang langsung. Ranran berkata, tas yang berwarna merah adalah tasku, katanya. Kemudian kita rubah menjadi kalimat tidak langsung. Jadi dari kata si Ranran ini, Ranran mengatakan tas yang berwarna merah adalah tasku. Di sini ada kata tasku yaitu j gabang ya. Ketika kita mengungkapkan menceritakan dari perkataan Ranran tersebut, kita membuat kalimat tidak langsung, maka untuk kata j apa itu yang berarti saya, j atau jo atau ni atau na, itu berarti adalah mengandung arti saya. Itu kita nanti ketika membuat kalimat tidak langsung, ketika menceritakan seseorang yang berkata menggunakan kata j seperti itu atau yang berarti saya, nanti kita rubah kata j nya itu menggunakan kata jagi ya, seperti ini. Jagi ini artinya pribadinya. Jadi kalimat bentuk tidak langsungnya seperti ini. Ranran sika balkan seka bangen jagie kabangi ragu maresoyo. Jadi kita yang tadi awalnya adalah menggunakan kata j kabangi yaitu tasku, karena dia adalah yang mengatakan Ranran dan kita menceritakan dengan apa itu kalimat tidak langsung, maka kata j tersebut itu kita ganti dengan menggunakan jagi ya, karena kita menceritakan perkataan seseorang dengan kalimat tidak langsung. Ranran sika balkan seka bangen jagie kabangi ragu maresoyo. Ranran mengatakan bahwa tas yang warna merah adalah tasnya. Ini di sini kita mengganti dengan nya ya, karena kita menceritakan seseorang yang berkata tadi yaitu Ranran. Jadi kita menggunakan jagi, j menjadi jagi kabang ya, seperti itu. Kata j atau yang apa itu kata yang mengandung arti saya, baik j atau jo atau na atau ne, itu mengandung arti saya. Ketika kita ungkapkan dengan menggunakan kalimat tidak langsung, maka
kata J tersebut kita ganti menggunakan kata jagi. Seperti ini. Kita ulangi. Ranran sika balkan sek gabangen jagi gabangi ragu maresoyo. Ranran mengatakan bahwa tas yang warna merah adalah tasnya. Ya, kita menceritakan perkataan seseorang. Untuk berikutnya, untuk contoh kalimat yang berisi kalimat tanya ya. Untuk kalimat kutipannya itu adalah kalimat bentuk kalimat tanya, maka kita menggunakan rumus nyago ya. Contohnya seperti ini. Minusika onje goyange kayo ragu murabassayo. Ini untuk kalimat yang pertama, ini adalah contoh kalimat yang kalimat langsung ya. Nanti kita rubah menjadi kalimat tidak langsung. Untuk kalimat langsungnya seperti ini. Kita ulangi lagi. Minusika onje goyange kayo ragu murabassayo. Minu bertanya, kapan kamu pergi ke kampung halaman? Ini bentuk kalimat langsung. Kita rubah menjadi kalimat tidak langsung seperti ini. Minusika onje goyange kanyaku murabassayo. Minu menanyakan padaku bahwa kapan akan pulang kampung. Ini kita menggunakan rumus nyago ya. Ini ketika kalimat yang kita kutip itu adalah bentuk kalimat pertanyaan seperti ini. Jadi ini kalimat pertanyaan, pada kalimat langsungnya kita rubah menjadi kalimat bentuk tidak langsung dengan menggunakan rumus nyago seperti ini. Minusika onje goyange kanyago murabassayo. Minu menanyakan padaku bahwa kapan akan pulang kampung. Contoh lagi, ini kalimat langsungnya kita rubah nanti menjadi kalimat tidak langsung. Kalimat langsung berisi seperti ini. Jejun sika josarami esa yeyo murabassayo. Jejun bertanya, orang itu apakah dokter? Kita rubah kalimat ini menjadi kalimat tidak langsung. Jejun sika josarami esa nyago murabassayo. Jejun menanyakan bahwa apakah orang itu adalah dokter. Jadi seperti itu ya. Ketika kalimat langsungnya itu berupa kalimat pertanyaan seperti ini, kita rubah kalimat menjadi kalimat tidak langsung, kita menggunakan rumus nyago seperti ini. Kemudian kita lanjutkan untuk contoh kalimat yang berikutnya, yaitu contoh kalimat tidak langsung yang kita kutip dari kalimat langsung yang berupa kalimat ajakan atau saran. Maka ketika kalimat yang kita kutip itu adalah bentuk kalimat ajakan atau saran, ketika kita menggunakan kalimat tidak langsung, maka kita menggunakan rumus jago hesoyo. Ini untuk yang berbentuk positif. Kalau untuk kalimat ajakan yang berbentuk kalimat negatif, maksudnya untuk melarang mengajak, itu menggunakan rumus jimal jago seperti ini. Kita contohkan untuk yang pertama ini yang berbentuk kalimat positif, untuk kalimat ajakan yang tidak langsung. Minusika giorun hajaku hesoyo. Minusika giorun hajaku hesoyo. Minu mengajakku untuk menikah ya. Mengajakku untuk menikah ini adalah untuk kalimat tidak langsung yang berbentuk kutipan dari kalimat ajakan atau saran. Mengajakku di sini ya. Ini salah. Nah, kita ulangi. Minusika giorun hajaku hesoyo. Minu mengajakku untuk menikah. Seperti itu. Contoh lagi, ini kalimat ajakan yang berbentuk kalimat negatif ya, menggunakan rumus jimal jago. Kita contohkan ini yang pertama berbentuk kalimat langsung. Contohnya, minusinen neil sane kajimap sida rago maresoyo. Ini berkata, besok mari jangan pergi ke gunung. Ini contoh kalimat langsungnya. Perkataan Minu yaitu berbentuk seperti ini. Neil sane kajimap sida. Besok mari jangan pergi ke gunung. Lalu kalimat ini kita rubah menjadi kalimat tidak langsung menjadi seperti ini. Minusinen neil sane kajimal jago hesoyo. Minu menyarankan kita untuk tidak pergi ke gunung besok. Ini bentuk kalimat tidak langsungnya. Dari kalimat yang bentuk negatif, yang ajakan yang berbentuk negatif, yaitu melarang atau menyarankan tidak, seperti itu ya. Jadi bentuk kalimat negatifnya berubah menjadi jimal jago ya. Kalau yang bentuk positif menggunakan jago hesoyo, untuk kalimat negatifnya menjadi jimal jago hesoyo seperti ini. Dan untuk yang selanjutnya, untuk contoh kalimat tidak langsung yang kita kutip dari kalimat yang berbentuk kalimat perintah. Ketika kita buat kalimat tidak langsung dalam bahasa Korea, maka kita menggunakan rumus dengan menggunakan rumus rago ya. Kita menggunakan rumus rago. Kita contohkan seperti ini. Di sini kita contohkan dulu untuk kalimat yang
kalimat bentuk kalimat langsung ya. Di sini kita nanti merubahnya menjadi kalimat yang tidak langsung. Contoh kalimat langsungnya seperti ini. Martin jika horika apemion suyongel haseo ragu hesayo. Martin berkata, jika pinggangmu sakit maka berenanglah. Ini berbentuk kalimat perintah. Suyongel haseo ini ya. Horika apemion suyongel haseo ragu hesayo. Martin berkata, jika pinggangmu sakit maka berenanglah. Seperti itu ya. Kita rubah menjadi kalimat yang tidak langsung seperti ini. Martin jika horika pemion suyongel haraku hesayo. Martin mengatakan bahwa jika pinggang sakit disuruh untuk berenang. Jadi kita menggunakan ragu ya. Yang awalnya ini adalah berbentuk kutipan dari kalimat langsung yang berbentuk kalimat perintah. Maka kita ganti ketika kita menggunakan kalimat tidak langsung, kita menggunakan ragu hesoyo seperti ini. Martin jika horika pemion suyongel haragu hesoyo. Martin mengatakan bahwa jika pinggang sakit maka disuruh untuk berenang. Kita contohkan untuk kalimat yang kita kutip ini adalah berbentuk kalimat perintah atau kalimat yang berbentuk negatif ya. Perintah tapi yang negatif berarti melarang. Kalimat negatif untuk perintah itu adalah bentuk larangan. Contohnya seperti ini. Contoh kita berikan dulu contoh yang berbentuk kalimat langsungnya seperti ini. Esa sonseng nimi dambere piu jimaseo ragu haseo hasesoyo. Pak dokter berkata, kamu jangan merokok. Ini bentuk kalimat langsung. Kamu jangan merokok. Itu adalah kata Pak dokter. Lalu kita rubah menjadi kalimat tidak langsung. Esa sonseng nimi dambere piu jimal lagu hesoyo. Jadi untuk kalimat negatif, untuk kalimat perintah berbentuk negatif yaitu kalimat larangan, kita menggunakan rumus jimal lagu ya. Kalau yang positif menggunakan ragu, untuk kalimat negatifnya yaitu bentuk larangan, perintah larangan, kita menggunakan rumus jimal lagu. Jadi kita merubah kalimat bentuk ini, bentuk larangan ini kita rubah dengan menggunakan kalimat tidak langsung menggunakan rumus jimal lagu. Esa sonseng nimi dambere piu jimal lagu hesoyo. Pak dokter melarangku supaya tidak merokok. Ini adalah bentuk kalimat tidak langsungnya. Nah teman-teman, untuk yang berikutnya masih mengenai kalimat tidak langsung yang kita kutip dari kalimat bentuk kalimat perintah ya. Selain kita menggunakan rumus ragu hesoyo, kita juga bisa menggunakan rumus lain, yaitu kita menggunakan rumus dalagu hada atau juragu hada. Jadi ketentuan menggunakan dalagu hada atau juragu hada ini juga mengutip dari kalimat langsung yang berbentuk kalimat perintah, yaitu ketentuannya seperti ini. Ketika kalimat tidak langsung yang kita buat ya, kalimat tidak langsung yang kita buat itu dari kalimat yang pola kalimat asalnya itu diakhiri dengan juseo. Berarti kalimatnya berbentuk kalimat perintah ya. Kalimat yang asalnya itu adalah kalimat langsung yang berupa diakhiri dengan juseo. Berarti kalimatnya berbentuk kalimat perintah ya, atau kalimat perintah yang halus yaitu minta tolong, permintaan. Maka pola kalimat tidak langsungnya menggunakan rumus dalagu hada atau juragu hada ya. Untuk dalagu atau rumus juragu hada ini berarti kita mengambilnya nanti dari mengutip kalimat perintah atau kalimat berbentuk kalimat minta tolong yang diakhiri dengan kata juseo ya, itu berarti kalimat permintaan. Maka ketika kalimatnya itu awalnya atau asalnya itu berbentuk kalimat permintaan menggunakan diakhiri dengan kata juseo, maka kita ketika merubah menggunakan kalimat tidak langsung maka menggunakan rumus dalagu hada atau juragu hada. Lalu yang mana yang kita pilih, dalagu atau juragu? Jadi ada perinciannya. Ketika pembicara mengajukan permintaan kepada pendengar, pembicara ini orang pertama, pendengar orang yang diajak bicara, orang kedua. Jadi ketika pembicara mengajukan permintaan kepada pendengarnya untuk memberikan sesuatu kepada diri pembicara itu sendiri, jadi seorang yang berbicara meminta sesuatu untuk dirinya, maka menggunakan rumus dalagu hada atau a dalagu hada. Ini ketika bentuk permintaannya itu disampaikan seorang pembicara, orang yang ngomong untuk diberikan kepada dirinya itu, maka kita menggunakan rumus dalagu hada ketika membuat kalimat tidak langsungnya.
Lalu ketika pembicara, orang yang bicara itu meminta pendengar, orang yang diajak bicara, untuk memberikan sesuatu atau membantu orang ketiga, berarti bukan orang yang diajak bicara atau orang yang bicara ya. Jadi ini orang lain, ada orang lain, pihak ketiga. Jadi seorang pembicara itu meminta pendengar untuk memberikan sesuatu atau membantu orang ketiga atau orang lain. Maka kita ketika membuat kalimat tidak langsungnya itu menggunakan rumus juraku hada seperti ini. Jadi ketentuannya seperti ini ya, penggunaan dalago atau jurago. Jadi untuk yang dalago ini berarti orang yang berbicara itu meminta sesuatu untuk dirinya sendiri. Kalau untuk yang menggunakan jurago ini berarti orang yang bicara itu meminta yang diajak bicara untuk memberikan sesuatu kepada orang lain atau pihak ketiga, seperti itu menggunakan jurago. Nah teman-teman, untuk lebih jelasnya bagaimana penggunaan rumus dalago hada atau jurago hada, untuk lebih jelasnya agar kita bisa memahami bagaimana penggunaannya, di sini akan saya berikan gambaran bagaimana cara atau bagaimana penggunaan rumus dalago hada atau jurago hada dalam kalimat tidak langsung dalam bahasa Korea. Langsung saja kita lihat berikut ini. Nah itulah teman-teman pembahasan kita untuk kali ini, di kesempatan kali ini, yaitu tentang bagaimana cara kita membuat kalimat tidak langsung dalam bahasa Korea. Semoga apa yang kita bahas untuk materi pertemuan kali ini dapat bermanfaat untuk kita semua, dan apabila ada kesalahan dalam menyampaikan, dalam penulisan, saya mohon maaf. Akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.